Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi pagi hari ini merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu mengutamakan kasih persaudaraan. Mengutamakan kasih persaudaraan. Ada ilustrasi yang membawa kita ke dalam firman Tuhan ini demikian. Konon ada seorang budak sulit dikendalikan karena selalu merusak apapun. Pada suatu hari di suatu pasar, yaitu pasar jual beli budak, orang silih berganti melihatnya, namun tidak ada satupun yang tertarik untuk membelinya. Di ujung penutupan jual beli, ada seorang tuan yang mau membelinya. Sampai di rumah, si tuan budak tersebut tetap memperlakukan budak itu dengan baik. Suatu kali si tuan memanggilnya dan memberikan sebuah surat, dan dia betapa terkejutnya karena itu adalah surat pembebasan buat budak tersebut. Nah, dengan demikian budak itu menyerahkan dirinya dan membuat dirinya menjadi baik buat tuannya. Nah, manusia selama ini telah menjadi budak dosa. Hidupnya penuh dengan dosa dan kegelapan. Tetapi oleh karena kasih Kristus, manusia telah ditebus. Penebusan yang dilakukan bukan dari emas dan perak, tetapi melalui darah Yesus Kristus. Kehidupan orang Kristen harus mencerminkan diri kita sebagai orang tebusan yang telah
dimerdekakan sebagai wujudnya, kita mengucap syukur atas karya penebusan dengan cara menjaga kekudusan hidup kita. Sebagaimana Allah adalah kudus, hendaknya kita juga kudus. Artinya berjuang dengan tak putus-putusnya menjaga mulut kita, pikiran kita, dan tindakan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Selain itu, panggilan hidup kita adalah menjalankan hidup persaudaraan dengan tulus ikhlas, membangun hidup yang baik, walaupun saat ini ada kenyataan kehidupan orang yang tidak baik. Tetapi kita harus kudus. Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka iman pengharapan itu harus menyucikan dan membawa kita kepada ketaatan, kepada kebenaran, sehingga dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang sungguh-sungguh saling mengasihi sesuai dengan firman Allah. Agar hidup kita terus dalam pimpinan Allah dan dalam pemeliharaannya, tentunya kita harus saling memperhatikan dan memiliki pengharapan di dalam kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hendaknya kita harus taat hanya kepada pimpinan Allah, sebab dalam pimpinannya selalu memberikan yang terbaik kepada umatnya yang setia, dan pemeliharaannya, perlindungannya selalu terbukti nyata bagi setiap orang yang percaya. Demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kita sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Jadi cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang kita itu, mari kita pelan-pelan ubah. Sehingga kita semakin hari semakin baik, semakin hari kita boleh mengoreksi diri kita untuk boleh menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita sudah disucikan, hendaknya kita taat kepada kebenaran, sehingga kita terus dapat mengamalkan kebaikan itu, mengamalkan kasih itu, bahkan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, yang sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati kita. Mari itu kita pupuk hari lepas hari, sehingga kehidupan kita semakin disempurnakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentunya itu perlu proses, tidak begitu saja langsung baik, tetapi ada proses yang kita lalui untuk kita boleh menjadi lebih baik. Oleh karena itu, terus mari kita berdoa supaya kebaikan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita itu boleh kita raih, kita boleh menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam doa kita, sehingga kita boleh mempraktekkannya kepada saudara kita, kepada rumah tangga kita, kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan memberkati.